kenapa orang luar ataupun negara barat ataupun negara Asia seperti Jepun dan Korea suka belajar bahasa Indonesia berbanding bahasa Malaysia? Kenapa guys? Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Seperti biasa, buat kalian semua yang menonton video reaction Nora ini, Nora akan sentiasa mendoakan untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah bermasuk lagi dan menonton video reaction Nora. Okay, terima kasih Nora ucapkan. Dan guys, untuk kali ini Nora ingin mereaction satu video daripada channel Misya Sulsel, dan videonya adalah bertajuk negara yang giat belajar bahasa Indonesia. Jadi memang luar biasa sekali guys. Tanpa kita melengahkan masa lagi guys, jom menonton video ini bersama-sama dengan Nora sehingga habis dan kita start terus reaction kita. So let's go. Bahasa Indonesia, bahasa yang setiap saat kita gunakan namun begitu sulit saat kita ujian mata pelajaran yang satu ini. Dibaca apa? Kok gurita? Piye to, Dot? Ya depannya dibaca to, Dot. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang terkadang sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat kita terkadang pusing untuk mempelajarinya. Asal kalian tahu, bahasa Indonesia memiliki 127.000 lebih lemma atau makna. Ini sesuai KBBI edisi kelima. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita, sekaligus bahasa pemersatu tanah air tercinta. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia kini mulai berkembang dan beberapa kali telah mengalami perubahan hingga saat ini. Mungkin Anda mengira bahwa bahasa Indonesia hanya digunakan di negara kita, tetapi ternyata di negara lain juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. Two of the Bahasa Indonesia language. Say cow. Oh, I know that one. I know everything but the cow one. I know Bobby, I know Bebek, I know Ikan, I know Ayam. Yeah, it's moo. It's okay. It is sapi. Sapi. Dan inilah sejumlah negara yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kanada. Kanada merupakan negara yang terletak di benua Amerika bagian utara. Bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Kanada adalah bahasa Inggris. Namun bahasa Prancis juga banyak digunakan oleh penduduk Kanada. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja dan menempuh pendidikan di Kanada membuat bahasa Indonesia terkenal dan banyak dipelajari di negara asal penyanyi Justin Bieber itu. Negara ini bahkan sudah membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja WNI membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Jepang. Meskipun hubungan Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang buruk di masa lalu, tapi di masa kini hubungan Jepang dan Indonesia menjadi negara sahabat yang saling melengkapi. Saat ini, Jepang dan Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu hal yang penting. Selain itu, banyaknya wisatawan asal Indonesia yang ke Jepang membuat bahasa Indonesia terkenal di Jepang. Tokyo University of Foreign Studies Jepang juga telah membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati di negara dengan julukan Negeri Matahari Terbit itu. Menurut kabar, untuk memasuki program studi ini terbilang sangat ketat karena setiap tahun ajaran baru hanya meloloskan 18 mahasiswa. Vietnam. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini giat mempelajari bahasa Indonesia.
Sejak 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Sebagian besar alasan mereka tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena berkeinginan belajar tentang kekayaan Indonesia, mengulik resep kuliner, seni, budaya, hingga wisata. Wow. Luar biasa guys. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 2013 lalu. Saat ini di universitas terbesar dan terbaik di Ukraina itu sedikitnya memiliki 50 mahasiswa S1 yang sedang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Dua negara bisa saling bertukar budaya sekaligus menjalin kerjasama dalam hubungan bilateral. Korea Selatan begitu dekat dengan masyarakat Indonesia, apalagi kalau soal drama Korea dan musik K-popnya. Tak jarang banyak masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa Korea hanya karena sering menonton drama Negeri Ginseng itu. Bukan hanya itu, banyak warga negara Indonesia yang rutin mengikuti tren Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini ternyata juga menyukai bahasa Indonesia. Halo semua, kalian tahu di Korea sedang ada banyak orang Korea yang mau belajar bahasa Indonesia. Iya benar, apalagi jurusan saya bahasa Indonesia. Konkuk University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program bahasa Indonesia. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia yang bernama Tengso Cahyono. Selain itu, masyarakat negeri Ginseng itu memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia, ditunjang oleh sejarah panjang Korsel sebagai salah satu partner dagang utama, investasi, pariwisata, pendidikan, dan keamanan. Hawaii. Siapa sangka jika orang-orang di Hawaii tertarik dengan bahasa Indonesia. Di sana banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan tim pengajar rela terbang ke Hawaii, Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bahasa Indonesia. Tahu sekali Indonesia ni pergi sehingga ke Hawaii. Suriname adalah sebuah negara yang berada di Amerika Selatan. Di Suriname, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Bahkan warga negara di sana banyak yang merupakan keturunan Jawa. Loro. Isa omong Jawa apik ya. Bu, Jawa. Nanggone ning ndi? Pak. Warasan. Sami Pak, saya Pak, alhamdulillah. Bahasa Belanda menjadi bahasa nasional di Suriname. Meski begitu, bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari warga keturunan Jawa itu. Hal tersebut membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tentunya untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia. Saya datang ke sini ya tahun 1973. Ya. Tadi sebelum kemerdekaan Suriname, ya saya lahir di Suriname, ya saya di sana sampai lulus SMA. Dan banggalah dengan bahasa Indonesia, karena terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Jangan sampai negara lain justru lebih memahami bahasa kita dibanding kita sendiri. Okey guys, so itu dia antara beberapa negara yang giat belajar bahasa Indonesia. Seperti yang dalam video itu terangkan tadi adalah seperti negara Kanada, dan negara Jepang, Vietnam, Ukraina, Korea,
Wow, okay, memang sangat luar biasa guys. Banyak sangat orang kata tu negara-negara yang cukup hebat ni, cukup besar, okay. Sangat giat mempelajari bahasa Indonesia, yang mana di universitas, okay, dan juga sekolah, okay, semuanya ada mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun subjek bahasa Indonesia, yang mana perlu pelajar mereka semua itu belajar bahasa Indonesia, ya. Memang sangat luar biasa, okay. Diorang memang sangat kagum sekali dengan Indonesia ni kerana bahasanya memang cukup mendunia guys, ya. Okay, so itu saja yang boleh Nora react untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana anda telah pun menonton video reaction Nora ini sehingga habis. Dan seperti biasa guys, untuk dukung channel Nora ini, okay, support Nora dengan subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. Okay guys, so sampai sini saja dan berjumpa kita di next video yang seterusnya. So assalamualaikum.